Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam Kristus bagi kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita sekalian pada pagi hari ini di dalam Matius pasal 1 ayat 23 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Matius menegaskan kepada kita sekalian bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah penggenapan janji Allah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Janji Tuhan untuk senantiasa menyertai umatnya dalam kehidupan mereka. Janji yang kini kemudian tergenapi dalam diri Yesus Kristus yang hadir di tengah umatnya sebagai Immanuel. Dalam Yesus Kristus Allah menegaskan dirinya sebagai Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Nah, saudara, gelar Immanuel yang disematkan pada diri Yesus Kristus sungguh terbukti dalam kehidupan manusia. Tuhan Yesus hadir dalam setiap pergumulan yang dialami oleh setiap orang. Ia hadir dan memberikan jawaban dalam setiap pergumulan umatnya. Ia menyembuhkan yang sakit. Ia memberi makan dan minum kepada mereka yang haus dan lapar. Ia juga meneguhkan yang lemah dan tersisih. Ia membebaskan manusia dari kuasa kegelapan. Ia mencari yang terhilang, mengajar cara beragama yang benar. Ia menegur dengan keras mereka yang bersikap munafik. Ia juga memulihkan hubungan antara Allah dengan manusia. Ia menebus setiap kita dari dosa, karena dosa adalah pemisah antara Allah dan manusia. Saudara-saudara, di dalam diri Yesus Kristus kita dapat menemukan di sana bahwa kehadiran Allah tidak lagi identik dengan bait Allah. Allah tidak hanya hadir di Yerusalem, di dalam kuil yang dibangun oleh manusia. Ia hadir dan menyapa, menghampiri dan bahkan menyambut, berbicara dan juga mengajar. Dia juga menjamah dan menyembuhkan, mencari dan mendapatkan setiap umat dalam kehidupan mereka masing-masing. Allah tidak hanya hadir dalam ritual keagamaan yang dipimpin oleh para imam. Ia hadir dalam setiap pergumulan dan perjuangan hidup umatnya. Dan dalam diri Yesus Kristus, penyertaan Allah terasa sangat nyata. Pada akhirnya, Yesus Kristus menegaskan melalui pernyataannya, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Perintah sekaligus janji yang sudah teruji dan terbukti dalam kehidupan manusia. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Immanuel yang berarti Allah beserta kita langsung bisa kita rasakan dalam karya-karyanya. Allah menyertai Maria yang hamil karena Roh Kudus. Walaupun ini adalah sesuatu yang sangat sulit dan berat bagi Maria, ia bersedia menerima tanggung jawab ini. Ia percaya Allah menyertainya. Allah menyertai Yusuf dalam pergumulannya untuk menyikapi Maria, tunangannya. Allah juga telah menyiapkan nama yang harus diberikan pada anak yang akan lahir itu. Allah juga menyertai orang Majus yang mencari bayi Yesus dengan panduan bintang yang bersinar terang. Allah juga menyertai umatnya yang saat itu dijajah oleh bangsa Romawi. Allah beserta dengan umatnya yang hidupnya juga dijajah oleh kuasa dosa. Allah beserta kita menjadi ungkapan penuh makna yang dirasakan langsung oleh setiap pribadi yang dilibatkan Allah dalam karyanya. Tentu penyertaan itu, saudara, tidak berhenti sampai di situ. Karena kehadiran Yesus Kristus
mencerminkan kesediaan Allah untuk menyertai umatnya dari dulu, sekarang, dan untuk masa yang akan datang. Karena biar bagaimanapun saudara, semua umat manusia membutuhkan penyertaan itu sepanjang masa. Kenapa? Karena manusia senantiasa bergumul dengan berbagai beban dalam kehidupannya. Misalnya, ketakutan, penderitaan, kesepian, sakit penyakit, kegagalan, keputusasaan, kesendirian, dan berbagai hal-hal lainnya. Immanuel harus menjadi pengakuan yang hidup dalam pergumulan dan perjalanan hidup kita sehari-hari, bukan sekedar sebuah slogan kosong, bukan juga sebuah ungkapan tanpa makna, tetapi sebuah nama yang sungguh hidup dalam setiap desah nafas hidup manusia yang percaya kepada Tuhan. Untuk itulah Yesus Kristus lahir di dunia untuk menyertai saudara dan saya. Amin.